syukuri darah kita yang masih ada sekarang ini. Betul. Halo pemirsa, sahabat-sahabat semuanya yang sedang menyaksikan saya yang selalu ikut channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya ada di Nabire, di pinggiran pantai dengan angin laut yang sepoi-sepoi dan juga wisata yang sangat mengagumkan di wisata Menese Beach ya. Di sini saya akan ngobrol santai bersama kakak ibu. Dia sudah melakukan pekerjaan kemanusiaan yang sangat luar biasa, mengadvokasi, mengedukasi beberapa hal penting yang sebenarnya tidak harus kakak dia sendiri lakukan, tapi kakak dia sudah lakukan selama 15 tahun. Wow, hormat sekali kakak, apa kabar? Baik, adik. Baik, luar biasa kakak, senang saya bisa duduk bercerita tentang ketika diskusi dengan teman-teman, mendengar kakak punya kisah. Waduh, saya harus minta waktu untuk cerita dengan kakak begitu. Kakak apa kabar? Kabar baik. Baik ya. Kakak mungkin sedikit menjelaskan kakak punya background, latar belakang kakak kepada semua yang sedang menyaksikan kakak punya cerita kali ini. Ya. Nama saya dulu ya, nama saya Paula S. Pakage, Ya. asal dari Kabupaten Deyai. Oke. Bomo, kampung Oke. Bomo. Wow. Sebelumnya saya sangat senang Oke. bisa hadir bersama adik di sini. Wah, Iya, saya juga senang. sangat kakak. senang Hormat, sekali. kakak. Ya. Ya. Jadi awal permulaan perjuangan ini kan Ya. kita khususnya buat muda-mudi, putra-putri asli orang Papua, Ya. sebenarnya punya rasa kasih itu besar. Betul. Nah, Betul. hanya tidak mempunyai keberanian. Betul. Niatnya ada, tapi kebanyakan tidak mempunyai keberanian dan Betul. yang membatasi kasih itu sendiri adalah ego dan gengsi diri. Benar sekali. Benar. Itu awal dari misi pelayanan saya Betul. di 15 tahun yang lalu. Wow, luar biasa kak. 15 tahun tuh kakak pelayanan apa saja? Karena saya dengar kakak lebih ke kemanusiaan. Iya. Coba kakak bisa ceritakan sedikit? Itu kondisi situasi di mana di Papua ini Ya. diserang masuknya HIV Oke. yang pada masa itu tahun 2007 itu masih sangat-sangat kayak orang yang kena itu aib yang menakutkan. Betul, stigma itu. Terus orangnya diskriminasi, intimidasi kayak tidak boleh dekat dan ini dan itu membuat saya itu sebagai sebuah tantangan yang saya harus cari tahu gitu, pelajari. Walaupun background saya, latar belakang saya bukan dari perawat, bukan dokter juga, sekolah perawat pun tidak, putus juga tidak. Betul. Tapi kakak tertantang untuk menolong. Iya, panggilan hati saya. Oke, panggilan hati. Jadi kalau seandainya itu karena tujuan saya yang mulia, kalau seandainya ikut ramai atau karena ingin tampil saja, itu saya rasa tidak mungkin ada sampai jam saat yang ini. kita ini ada duduk. Betul. Begitu. Wow, kakak menangani orang-orang yang terkena HIV atau sosialisasi saja? Jadi misi saya ini kan awalnya kita punya moto diri pribadi yang bisa menyemangati kita, Oke. yang bisa mempertahankan apa yang kita perjuangkan sampai bisa ada sekarang.
Yaitu moto saya dalam pelayanan dari awal itu, tangismu adalah dukaku, senyummu adalah kekuatanku. Wow. Tangismu adalah Dukaku, senyummu adalah kekuatanku. kekuatanku. Oh, itu mendalam sekali kakak. Iya. Terima kasih. Nusa juga ada kekuatan begitu. Ya, Dan kakak selama 15 tahun ini pasti ada susahnya, ada senangnya. Kira-kira kakak bisa ceritakan pas susahnya itu pas di mana? Karena ini kakak menangani banyak masalah. Pasti ada orang-orang yang stigmakan orang-orang yang dengan tanda petiknya apa sudah positif. ya, Itu kan pasti orang banyak tidak boleh mendekati. ya itu. Dan ketika kakak melihat posisi itu, kakak apa yang kakak rasakan? Tindakan apa yang kakak bikin? Jadi begitu saya kenal HIV, namanya HIV AIDS. Ya, Walaupun saya tidak mengalami, tapi saya melihat, ya, saya mempelajari, betul, saya melakukan betul. dengan P4. Oke. Saya sendiri ketua P4, relawan. P4 itu apa? Kak? P4 itu penyuluhan, penanganan, Oke. penyelamatan dan pertahanan. Wow, luar biasa. Penyuluhan, penyelamatan, dan pertahanan. Ya, Jadi di situ kakak sendiri atau ada anggota yang lain? awalnya sesuatu yang kita lakukan dengan hati itu kan tidak semua manusia itu sama. Betul, Ah, ah. betul, betul. Jadi saya lakukan dulu Ya, sendiri betul. selama 7 tahun itu sendiri Wow, 7 tahun. Tanpa ada rekapan dari siapa? tidak ada sama sekali. Kalau waktu masih masa kepemimpinannya Bapak Apeyo dulu, itu kebetulan kan beliau sendiri sebagai bapak mantu saya waktu itu. Oke. Beliau bantu pergerakan saya ada. Ya. Tapi setelah itu kita ini jalan kayak apa ya, anak ayam tanpa induk. Waduh, sayang sekali. Betul. Akhirnya 7 tahun kakak jalan sendiri. Iya, Jalan sendiri menangani. iya. Di seluruh kota Nabire atau di mana saja kakak tangani? Awalnya yang saya bisa jangkau dulu di kompleks Kompleks, ya. Kelurahan Karang, Siriwini. Oke. Semakin banyak orang mengetahui bahwa saya relawan Ya. yang menangani, artinya langsung sosialisasi. Setelah sosialisasi ada pengambilan darah. Setelah kakak ambil darah lagi? iya, Wah, unik. Itu kan orang kesehatan punya tanggung jawab. Tanggung Tapi jawab. kakak sudah lakukan, luar biasa sekali. Iya. Kakak belajar dari siapa? Cara semua karena Tuhan. Oke, Iya, hikmat oke. ya, hikmat. Wow, siap. Apa yang kita tidak pernah pelajari, tapi kalau itu hikmat yang Tuhan kasih, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Semua karena campur tangan Tuhan. berarti Ya. Dan kita juga konsultasi dengan dokter Oke. Wow, itu untuk pas- mempelajari itu. Wow, dokter dari Nabire sini kan? Iya, dari Luar Nabire. biasa. Sambil menangani pasien. Dengan begitu ilmunya saya dapat di situ. Wow, jadi kakak langsung bisa dibilang apa? Petugas kesehatan amatir. Petugas kesehatan amatir tapi berdampak. gitu. Iya, Dibandingkan dengan orang yang sudah tahu tapi diam, Iya, diam. tunggu uang, tidak selamatkan. Padahal nih adik-adik keluarga perlu Iya. diselamatkan ini Nah, dari benar stigma sekali. yang miring, Iya. gitu kan. nah, Wow, kakak, saya terberkati dengan pelayanan ini. Selama pelayanan kakak itu sudah pastinya banyak sekali. Itu berapa usia yang kakak tangani? Yang rata-rata usianya berapa itu adik-adik? kalau yang saya tangani awal itu orang yang sudah berkeluarga dulu. Oke. Jadi itu kan kalau suaminya terjangkit, Oke. terkadang dia takut menyampaikan ke istri. Oke. Itu dulu. kenapa Kalau itu? dulu ya iya begitu.
Oh, itu kasus yang kakak temukan? Iya, yang awal-awal. Oke. Jadi dia sembunyikan dari istrinya sampai Oke. istrinya pun setelah drop periksa baru tahu. Oh, jadi dua-dua setelah suaminya kena HIV, terus istrinya tidak berani karena dulu itu kayak sesuatu yang menakutkan. Apalagi kalau sampai tetangga tahu, keluarga, bahkan keluarga pun tidak bisa tahu kalau dulu. Betul. Pada saat saya masuk pelayanan itu kan keluarga di dalam saja tidak bisa tahu. Betul sekali. Mereka sembunyikan. Tapi kalau sekarang kan beda. Betul. Nah, keluarga dekat juga harus tahu karena untuk mendorong, mensupport, memberi semangat. Itu dukungan yang paling penting itu dari keluarga. Betul sekali, supaya orang yang terkena HIV ini tidak patah semangat, tidak putus asa, tidak terjadi hal-hal yang lain, bunuh diri lah, gantung diri. Kalau dulu ada kisah-kisah seperti itu ya. Wah, ada. Di mana? Di Nabire sini? Di Nabire, terus di beberapa tempat juga di majalah dimuat waktu itu. Oke. Jadi saya muncul pikiran untuk ini bagaimana caranya supaya tidak begini. Jadi itu semakin menantang. Jadi setiap peristiwa yang terjadi di informasi yang terjadi seputaran penderita HIV ODA itu mengajak saya untuk bagaimana cara saya penyampaian ke pasien. Betul. Bagaimana cara saya konsultasi. Betul. Bagaimana sampai saya sendiri bisa ambil darahnya mereka, antar ke lab. Betul. Di lab diperiksa hasilnya, saya sampaikan ke pasien lagi dan saya lanjutkan dengan pendampingan. Wow, luar biasa. Itu pendampingan pada saat kakak mengetahui klien atau pasien-pasien ini terjangkit positif HIV. Iya. Jadi kakak lakukan pendampingan lagi? Langsung. Wow. Terus kakak taruh mereka di mana? Ini kan mereka butuh tempat, tapi caranya kakak untuk menangani mereka ini kan kakak jalan independen ya? Iya, sendiri. Cara untuk kakak taruh teman-teman yang mengumpulkan teman-teman yang terjangkit HIV ini bagaimana? Jadi mereka kan konsultasi dengan saya. Iya. Tapi karena saya belum ada tempat yang bisa untuk konsul karena saya juga relawan. Iya. Jadi di mana yang kita bisa rasa nyaman duduk cerita. Iya. Kami cerita terus konsultasi. Tapi saya paling sering itu di Gereja Katolik di KR. Di situ ada TK, ada tempat duduk sudah dibuat. Jadi di situ kami cerita-cerita. Baru ambil darah di situ, diantarlah ke lab. Lab di RSUD. Pernahkah kakak menghadapi penolakan dari teman-teman yang kakak tawarkan untuk tes darah? Untuk mengambil darah mereka punya? Tidak. Tidak ya? Selama ini fine-fine saja? Tidak ada masalah. Karena sebelum saya tawarkan itu kan bagaimana caranya saya masuk penyampaian yang bisa buat hati mereka tergerak. Wow, luar biasa. Berarti kakak punya hati yang sangat mulia sekali. Kakak sudah bisa mendapatkan mereka berani mau tes, kita punya kesehatan, itu satu hal yang luar biasa. Dan sebenarnya itu kan harus punya skill tersendiri. Iya, jelas. Tapi memang kalau orang menjalankan satu pelayanan dengan hati, pasti Tuhan juga turut campur tangan. Amin, selalu. Ya. Luar biasa kakak. Dan selama 15 tahun itu berapa pasien yang kakak tangani? Itu mungkin kakak masih ingat berapa? Iya. Ya sekitar 2007 73 pasien itu yang laki-laki diantaranya yang meninggal itu jadi 73 karena 5-nya meninggal. Itu memang positif parah sekali gitu ya. Wow, tapi yang selain 75-nya meninggal, selain masih ada sampai sekarang? Ada. Wow, bisa. Ya, ini kan semua kembali ke pribadi si pasien itu sendiri. Terus bagaimana cara kita yang mendampingi ini menyemangati mereka. Di samping itu saya juga kan ada punya ritual khusus. Karena ritual seperti mana itu kan?
Ritual artinya saya juga ada jam-jam tertentu yang saya harus mendoakan mereka karena kemampuan saya ini terbatas. Berarti kakak terlibatkan Sang Agung di atas. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Di jam-jam kerahiman. Ya, ya, luar biasa. Jadi itu membantu kakak untuk menangani mereka ini mempermudah. Gitu. Dan kakak rasa ada mujizat terjadi terhadap pelayanan kakak begitu. Iya. Wow, ini singkat. Sangat merasakan itu karena hal yang tidak pernah saya pelajari. Betul, betul. Artinya kita kan sering melakukan hal yang kita pelajari. Betul. Tapi kalau hikmat yang dari Tuhan itu apa yang menyentuh hati kita untuk kita gerak, itu hal yang sama sekali kita tidak pernah pelajari pun kita tahu. Wow. Benar sekali kan. Itu salah satu pelayanan yang sangat mulia. Iya, benar. Saya pikir kadang kan orang hari ini berpikir motivasinya harus ada uang baru-baru Iya, bergerak. Ada pendukung-pendukung lain baru-baru mau bergerak. Tapi dengan kondisi Papua saat ini, memang semua orang Papua sebenarnya harus berpikir seperti kakak. Iya. Karena kan kita hari ini bicara orang Papua, mayoritas di tanah Papua sebenarnya omong kosong gitu. Benar. Dengan tantangan era global yang sangat kencang, Iya itu. teknologi yang sangat kencang, internet yang merusak moral manusia, generasi muda. Ya. Hari ini kan sebenarnya semua orang harus punya sikap yang seperti kakak. Ya. Dan saya pun juga terberkati dengan pelayanan. Setuju. Dan kakak, ini kan sebenarnya kakak harus kerja di Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten. Ya. Tapi kakak ini, jadi kalau misalkan kira-kira kakak ditawarkan kerja di KPA, mau nggak? Ya, yang jelas mau karena Iya. banyak dari 2007 hingga 2022 15 tahun ini Ya. banyak sekali kendala, banyak sekali cobaan lah. Ya. Nah, terkadang menyerah, ada rasa mau menyerah. Betul. Terkadang sedih lihat kondisi pasien. Saya ingin begini tapi kemampuan saya Betul, terbatas. Dengan finansial yang terbatas. finansial yang terbatas. Akhirnya saya bentuk di tahun 2017. Saya mulai gerak dengan anak-anak kompleks, muda-mudi, Ya. khususnya orang Papua. Ya. Itu anak-anak kompleks saja yang sering minum apa. Ya. Saya rangkul mereka, ajak mereka untuk mari kamu gabung daripada buang waktu, energi untuk minum dan segala macam. Kamu boleh minum tapi luangkan waktumu untuk berbuat baik. Betul. Betul. Yang bisa sehingga bentuk apa organisasi muda-mudi. Iya. Jadi dari situlah kakak rangkul anak muda untuk Ya, terbesar sayap lagi. kira apa bisa Melatih. sama iya, saya juga melatih mereka. Oke. Saat sosialisasi kita bagi tugas. Betul. Jadi awalnya saya sendiri, mereka ikut saja. Mereka pelajari, terus sudah mulai tahu, sudah mulai mengerti, saya bagi tugas sama mereka. Oke. Nah, Luar biasa. Pemirsa, saya berharap kalau teman-teman bapak-bapak yang dari pemerintah Kabupaten Nabire coba kasih kesempatan buat kakak Aula dengan kawan-kawannya untuk pelayanan bagian kemanusiaan ini, untuk melayani penanganan-penanganan yang urgen bagi masyarakat kita. Ya, jangan salah kasih kepercayaan yang orang yang salah ya. Iya, Saya pikir kakak harus ada di posisi-posisi yang memang Komisi Penanggulangan AIDS, kakak harus ada di situ. iya, Supaya mempermudah begitu ya. Itu semoga pemerintah dengar. iya. Bapak Bupati tolonglah. Dan teman-teman ya. ah, Oke, kakak. Dan ini kan baru-baru nih kakak. Iya. Ada kasus yang semakin bludak sekali. Nabire itu angka HIV semakin itu tertinggi. Itu menurut kakak bagaimana? kalau menurut saya yang selama ini kerja di lapangan, Ya. itu benar. Memang benar. Dan
HIV yang sedang merajalela, yang sedang menghabiskan kita orang asli Papua, khususnya usia-usia produktif. Nah, itu seperti jaring laba-laba. Betul. Seperti jaring laba-laba yang dia sudah pokoknya menyebar. Jadi kalau tidak tangani dengan baik, dia cepat sekali ya. Kalau tidak menangani dengan baik berarti sudah generasi akan habis. Jelas. Oke. Pesan apa yang kakak mau sampaikan kepada anak-anak muda supaya tidak free sex? Ini kan karena mungkin satu faktor free sex, satu faktor pergaulan, satu faktor orang tua mungkin melakukan pembiaran saja kan anak-anak muda, remaja gitu. Satu faktor mungkin kalau keluarga pasangan yang tidak rasa tidak puas dengan pasangannya pasti ingin ganti pasangan. Gitu. Dan ketika kakak hadapi begini, hal apa yang kakak mau kasih tahu kepada bapak-bapak, anak-anak muda, supaya dengan ceritanya kakak ini, paling tidak bisa ada 1-2 orang yang dengar bisa mendengar. Benar. Jadi harapan saya ke muda-mudi atau pokoknya siapa saja punya resiko. Betul. Resiko untuk kena HIV. Kena siapa saja. Yang membuka diri untuk pancing itu masuk, tetap kena. Betul. Jadi harus jaga diri. Betul. Terus yang kedua, kalau pernah melakukan cari-cari informasi di tempat-tempat pelayanan yang sudah disediakan. Dengan mengetahui begitu, punya kesadaran untuk periksakan diri. Periksakan diri 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Setelah periksakan diri, kalau memang terinfeksi dan positif, segera berobat. Dan minum obat secara teratur, ikuti anjuran. ARV ada. Itu ada jangkauan waktu juga. ARV itu diminum selama nafas ini masih. Luar biasa. Buat itu, terus untuk bapak-bapak ini gimana? Bapak-bapak yang kan tadi cerita bahwa ada orang yang berkeluarga juga kena HIV. Iya. Jadi setia sama pasangan. Setia sama pasangan, bapak-bapak. Saya juga bapak. Iya. Jadi wajib setia sama pasangan. Itu memang kunci kakak. Kadang kan orang tidak setia sama pasangan ini juga berdampak besar juga untuk rumah tangga ini hancur. Benar Adikku. Yang penting saling mengerti sama suami istri, apa yang menjadi kekurangannya istri dan suami, apa yang menjadi kekurangannya istri, kekurangannya suami istri itu begitu. Itu pasti saya pikir akan harmonis ya. Benar. Kadang mungkin laki-laki punya tuntutan lebih, akhirnya bisa juga menimbulkan perselingkuhan. Benar. Jadi buat teman-teman perempuan juga ini perlu diskusikan dari hati ke hati supaya tidak terjadi, karena kalau sudah jadi tanggung jawab seorang bapak, ibu itu besar sekali, anak-anak disekolahkan. Jadi kita perlu hati-hati bagian situ ya. Benar Adik. Oke kakak, mungkin buat selama ini sebagai kakak, sebagai aktivis di bagian kemanusiaan, bergerak, hari ini kakak punya penilaian terhadap bapak-bapak di pemerintahan, cara menanggapi aktivitas kakak orang ini bagaimana? Ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Kalau yang selama ini nama KPA ini kan sudah ada dari dulu. Betul. Semua sudah tahu bahwa ada KPA yang menangani. Betul. Tapi itu hanya khusus bagi orang-orang tertentu ada. Betul ya. Tapi tidak menjangkau kami yang pasukan kaki abu, yang anak-anak Ibon ke bawah. Yang relawan seperti saya belum pernah rasakan itu, dan di tahun 2022 ini baru ada
kami rasa bahwa ada program yang akan turun untuk KPA dengan terbentuknya KPA yang baru. Oh, luar biasa. Berarti sudah diterlibatkan kakak orang? Saya sendiri jadi relawan dari 2017 sampai dengan tanggal 9 tanggal 9 September 2022 baru saya dapat SK. SK jadi sekretaris KPA Kabupaten Nabire. Iya. Amazing, selamat melayani kakak. Iya. Itu satu progres yang luar biasa. Memang kakak pantas dapatkan itu. Iya. Karena kakak memang punya misi, motivasi yang memang harus selamatin kita punya generasi ini. Iya. Karena begini kakak, orang kadang kan kasih kerjaan yang salah juga, berkat yang salah, Ya, berkat untuk tolong orang juga nanti tidak sia-sia. Iya, Jadi benar. kakak memang tepat. Selamat melayani kakak. Makasih. Iya, benar. Makasih. Nah, hal apa yang akan kakak buat dalam program-program selanjutnya? Program-program yang saya akan buat itu yang jelasnya 15 tahun itu bukan waktu yang Betul. singkat. Betul. Banyak cerita, banyak kisah, tangis, air mata. Betul. Tidak tahu mau mengeluh ke siapa. Kadang banyak mau teriak ke siapa. Akhirnya tempat pelampiasan saya itu kadang ke pastor. Oke. Pastor Stefanus Yogi yang dulu di KR. Itu tempat saya bercerita sambil nangis. Beliau bantu kami banyak pergerakan di lapangan waktu itu dengan apa yang dia punya. Oke. Jadi harapan saya ke depan dengan saya dapat SK untuk menjadi KPA di Kabupaten Nabire sekretaris. Yeah. Banyak hal yang saya sudah alami, celah-celah yang harus saya tutupi. Betul. Itu saya akan lakukan seperti beberapa peristiwa yang pasien saya masuk ke lembaga. Ada pernah masuk lembaga? Iya, lapas di Kabupaten Nabire. Si pasien ini kronis dengan sesak nafas akut yang sangat tidak bisa lagi tinggal di lapas. Tapi dia harus mendapat perawatan intensif. Tapi karena dia napi, ya sudah tinggal di dalam dengan obat yang ada saja. Itu perjuangan yang memang saya, hari itu rasanya kayak saya harus apa, saya siapa, saya cuma relawan begitu. Tidak punya apa-apa. Tidak ada daya. Jadi saya berusaha menghadap kepala lapas, kasih keluar. Pokoknya kita 3 hari berunding untuk si pasien ini punya hak mendapatkan perawatan. Ya, kesehatan. Iya, hukuman tetap dijalani, itu kesalahan yang dia harus. Tapi hak dia sebagai manusia yang harus mendapat perawatan yang layak. Betul. Dibawa harus ke rumah sakit. Betul. Kalau dia ada apa-apa di lembaga, siapa mau tanggung jawab? Betul sekali. Akhirnya dirawat. Ini salah satu pengalaman yang pernah saya buat dengan petugas lapas jaga di depan pintu rumah sakit setiap hari gantian jam piket. Kenapa orang ini dia napi karena apa kasusnya? Dia kasus ganja. Oke. Ada di Nabire ganja? Ada. Tapi dia kan juga ODA. Oke. Tapi dia pengguna aktif. Dia pengedar. Pantasan jadi dia dihukum. Iya. Jadi saya sebagai pendampingnya, sebagai relawan yang mendampinginya, merasa perlu untuk tolong. Sehingga proses yang bukan mudah, keluarkan dia sehingga mendapat perawatan yang baik, lalu kembalikan ke lapas. Akhirnya tertolong atau gimana? Ya, setelah itu mendapatkan obat, sehat kembali, ya, lalui masa-masa itu. Dan ini salah satu kebijakan yang saya harus lakukan ke depan. Termasuk anak-anak usia remaja. Produktif. Pokoknya mulai dari anak-anak dibentuk, jangan tunggu remaja. Betul. Dari SD kelas 4 itu sudah harus.
atau pengetahuan tentang. Iya, tentang bahaya HIV ini Oke. sudah harus dibikin satu pelajaran khusus muatan lokal yang pengalaman saya itu hitungan-hitungan saya 2035 kita orang Papua bisa tinggal hitungan jari. Kalau pemerintah dalam hal ini pengambil kebijakan di satu daerah itu tidak segera melakukan perubahan, melihat nilai harga manusia ini tidak ternilai. Manusia ini sangat mahal daripada sebuah nilai mata uang. Jadi buat satu kebijakan yang benar-benar menekan, bukan mengurangi, tidak akan mengurangi karena ini barang sudah jalan. Jadi bagaimana cara menekan sehingga jumlah ini tidak naik lagi. Nah ini yang harus dilakukan dari kita punya bapak-bapak pemimpin orang yang punya kewenangan untuk mengambil kebijakan keputusan. Mungkin juga perlu ada keterlibatan gereja dalam menangani ini. Karena tidak Tuhan, saya berharap hamba Tuhan juga menjadi informan, selain menyampaikan firman Tuhan juga bisa menyampaikan hal baik tentang penanganan kesehatan. Sangat benar. Itu luar biasa saja. Dan itu harapan ya. Kata kunci apa yang kakak mau sampaikan agar anak muda ini tetap aman dan bisa menjadi berkat buat semua? Kata kuncinya sih, kalau mau bilang kata kunci tidak, tapi hanya mau sampaikan kepada adik-adik saya, kakak-kakak saya, keluarga saya yang di mana saja berada yang lagi menonton. Manusia hidup hanya dua. Betul. Nafas dan darah. Betul. Syukuri darah kita yang masih ada sekarang ini. Betul. Syukuri tanah kita yang ada ini. Betul. Karena saat waktunya tiba, yang mempunyai nafas ini cuma satu. Saat diambil, kita tinggal lama. Jaga diri, lindungi keluarga, lingkungan sekitar. Jangan tunggu perawat atau petugas lakukan. Jika tahu, paham dan mengerti, mari kita kerjasama untuk mengurangi, menekan. Karena kita manusia, Papua itu adalah manusia yang luar biasa. Oke. Terima kasih kakak atas kesediaan yang sangat luar biasa. Semoga walaupun cerita kita sangat sedikit waktu, tapi saya rasa ini satu penghargaan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saya berharap kakak umur panjang. Ya, amin Tuhan. Dan pelayanan kemanusiaan ini terus berjalan. Demi selamatkan semua umat di bumi tanpa memandang bulu. Dan teman-teman, jika kalian pengen hidup lama, terus jaga diri, jangan free sex sembarang, tetap takut akan Tuhan, rajin gereja, fokus pada tujuan. Kenakan kondom. Iya. Kalau memang nggak bisa tahan, pakai kondom. Pakai kondom. Ya. Itu alternatif ya. Lebih bagus kalian menghindari daripada berobat. Setengah mati kalau berobat. Oke, see you next time semuanya sahabat-sahabat yang sedang nonton. Bersama saya Niesta Bruni, mungkin pamit dulu cerita kita sampai di sini. Kakak Paula, terima kasih sudah banyak bersedia cerita bincang santai bersama channel YouTube kami. Kami akan mengadvokasi tentang apa yang menjadi isu dan juga masalah kita bersama. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kakak. Terus semangat, tetap semangat ya kak. Hormat semuanya. Thank you.